Halo semua rekan-rekan pencari harta karun. Eugene, kamu akan senang gudang ini. Ya, seperti yang kamu suka. Ini penampakan dalam gambar, sangat kotor dan berdebu. Kalian bisa lihat bahwa di sini udah bertahun-tahun. Tapi foto-foto itu diambil dari luar dan nggak tahu apa yang di dalam. Kalau perabotannya sama kotor dan berdebu, nggak akan ada hal yang bagus yang akan terjadi. Bisa dilihat bahwa kita dapat seharga $110. Sial. Keren kan? Tahu nggak? Nggak kelihatan bahkan tasnya. Kalian bisa ngeliat ini. Tapi saya lihat lihat nih. Tuh ada mesin tik. Lihat tuh. IBM, gila IBM. Lihat tuh. Udah dimakan rayap. Lihat apa yang terjadi. Smirnoff. Nih Smirnoff tuh, lihat tuh. Tapi kayak tutupnya salah ya. Saya rasa bukan original. Saya lihat banyak lukisan. Tahu nggak apa yang keren dari unit ini? Ini harganya, saya beli cuman $110. Dan sekarang kalian bisa lihat ada sesuatu yang bagus di situ pasti. Ini nggak begitu mahal. $100. Kamu mau bilang mesin tik begini? Ini IBM kayak begini sangat langka. Ada model super mahal, dijual $10.000. Dan ada yang lebih murah, $950. Dan ini yang kita dapat. Kondisi sempurna itu $750, $600, ini $400. Harganya sekitar $80 ketika mereka nggak bekerja. Oh, keren. Ini sampah. Monitor DeLorean nggak begitu menarik. Kasur tua. Apa yang ada di situ? Ada botol-botol lagi. Ada beberapa peralatan di situ. Harus pakai sarung tangan deh, perlu masker. Itu udah pasti. Kelihatannya mengerikan ya, tapi kadang-kadang kalian bisa temuin sesuatu yang menarik di tempat kayak begini. Semua yang udah sangat tua. Banyak banget sudah ada di sini, ditaruh bertahun-tahun. Harganya $179, dijual seharga $89. Apa itu? Barang seni. Ini sedikit dimakan rayap tapi ada banyak barang seni. Wow, Jackie tua. Lumayan. Ini botol yang sangat tua. Relief banget. Dan ini ada semacam burung hantu yang sedih. Udah duduk di situ bertahun-tahun. Tentu sedih. Rangkainya dimakan rayap. Bisa dijual nggak ya? $85. 2 ekor burung hantu. Kotak batu. Menurut kamu gimana? Berapa nilainya? Kuarsa bantalan emas? Nggak tahu. Banyak peralatan tua. Semacam komputer prasejarah begitu ya. Tapi ada peralatan begini yang disebut osiloskop. Saya nggak tahu itu berhasil apa enggak. Osiloskop itu sinar katoda ya. Ini untuk memperbaiki komputer. Udah dipastiin untuk perbaikin komputer. Ini kayaknya Macintosh ya. G3. Kondisinya nggak begitu bagus tapi oke lah. Dan ada yang dijual $51, 10 tawaran ya, dijual di pelelangan. Ini adalah off-road, nggak berfungsi. Suku cadangnya 29 tawaran, 75 plus 47 pengiriman. Kondisinya bagus. Untuk kondisi bekerja 2025 tambah 60, hampir $300 kalau dia bekerja. Ya kita berharap lah. Harus dibersihin ya. Kalau bisa itu Macintosh atau apapun. Disket lama, sastra ya, bisa jadi mahal. Floppy disk, kasus ya case-case tertentu. Casio itu salah satu perusahaan jam paling keren. Model AE20V. Sayang banget ya, meskipun babak belur kayak begitu. Ya, Casio harus disimpan, diperiksa untuk harganya. Dan lihat Casio di sini akan berpikir sekitar $1, murah. Tapi kita sortir sesuai harga. Di sini ada hampir $14.000, $10.000, $7.500, bahkan yang terjual dengan harga $2.000, $3.000. Ini jam tangan 83 dijual seharga $1.000. Model kayak begini kami temuin 300, 350. Berikut 53 yang dilelang $365. Bahkan $545. Tapi kita tanpa tali ya, tanpa tali kaca pecah, kita nggak tahu berapa harganya. Kita akan lelang lah, kita lihat nanti. Oke, apa di tas ini? Disegel di sini ya. Proximo. Apa itu Proximo? Oh, dan ada laba-laba. Kemana dia lari? Kemana ya? Ada beberapa proyek ya. Oh, majalah-majalah di file. Harganya $995. Berapa harganya sekarang? Tahun 1988. Dan ada majalah kayak begini $16. Di sini $50. Ini $35,8. Skala keseluruhan semuanya siap dijual. Nomor 6 adalah 995 tahun 88. Kamu lihat nggak kayak begini rekaman dalam hidup kamu? Ya? Apa itu? Saya sih nggak tahu sih. Apa itu? Di mana ditulis di sini jenis pitanya? Lebih banyak lagi nih majalah Cakram. Ya juga 995 juga tahun 88. Disket lama berkotak-kotak, semua kotak-kotak. Semacam papan sirkuit ya.
Dan disket lama itu bagus dijual. Kalau kalian dapat Doom 2 di floppy disk, kamu bisa jual dengan $2.000. Oh, apa yang ada di sini? Uang receh harga 10 sen. Di sini juga semua recehan ya. Yves Saint Laurent. Waduh, itu vintage banget, tapi kondisinya jelek. Dan dalam kondisi baik, kacamata ini dijual $150. Jadi apa? Bener kan? Harus dicuci. Ini Casio TS 1200. Bagi sebagian orang ini hanya jam tangan tua, dan sebagian orang membayar $100 atau bahkan $357. Jadi kita bersihin, taruh di baterai, jual. Ya, kita akan jual seperti baru ya. Ini apa nih, pagar? Ini kelihatan kayak kotak senjata ya, dan ini terlihat seperti tas tentara. Meskipun kotor banget ya. Lihat deh, apa nih? Bener, lihat deh, dimakan nyamuk. Itu senapan ya? Nggak tahu sih. Belum saya buka sih. Asli. Cuman nggak kebuka. Dengan optik lagi. Kita harus simpen nih kotaknya. Nggak kebuka. Harus kayak beginilah. Aduh. Remington model 788. Lihat gimana dimakan rayap nih ya. Kosong sih. Kosong. Sedihlah. Sayang banget. Remington, ini senapan yang bagus. Ini lubangnya nih. Nih lubangnya. Optika saya nggak tahu sih. Ini bukan hal baru, tapi dimakan rayap sih. Ya ini nggak diduga-duga ya. Kamu bakal meledak itu kena kamu ya, maksud saya. Maksudnya di situ keluar. Waduh, doh. Nah, artinya ada sesuatu lagi dari militer kan? Kita biasanya nggak tampilin foto pribadi, tapi yang satu ini saya pikir kita bisa. Nih, pisahin anjing di sini, pisahin anjing di sana, dan gimmick yang bagus banget. Ada 1 sen ya. Buat apa? Saya nggak tahu sih. Tahun 75. Mungkin sesuatu yang istimewa ya. Coba periksa. Oke. Ada yang jatuh tuh. Lihat tuh. Nah, ini kompas. Ini kompas bukan sih? Bener. Nah, ini kayak kacanya tapi agak keruh ya. Tanda radiasi RE226. Kompas radiasi dari berbagai jenis. Atau apa? Buat apa radium di dalamnya? Maksudnya radium untuk bikin panah bersinar di gelap gitu. Cat khusus yang mengandung fluorescence dan radium. Ini bersinar di dalam gelap. Mereka biasanya bikin jam tangan seperti itu. Kenapa bukan fosfor? Itu ditulis fosfor. Nggak ada fosfor dulu kan? Oh, oke lah. Nanti disimpan ya. Apa di situ? Bir yang kering ya. Coba buka. Mungkin itu biskuit. Oh anjir, popcorn, please. Ini dengan bir, tapi seharusnya nggak dicoba ya. Tikus ada banyak di sini. Ini jalan keluarnya nih. Apa itu tas tentara? Ditulis sih US, kayak penyamaran gitu atau jubah atau semacam itu. Waduh, apa yang saya ketemuin? Waduh, seorang pemain trompet ternyata. Ada senapan tapi di sini ya, dari tahun 56, 59, 60, dan ada seekor tikus di sini yang tinggal ya. Ya, kondisinya jelek nih. Enggak apa-apa lah, kita lihat. Nah, ini kayak gini nih. 4N. Bagian dari senapan, di situ kamu dorong masuk dan kamu bisa panjangin stoknya. Nah, kayak begitu. Kamu bisa masukin Remington enggak ke sini? Enggak. Oke, kita lihat ntar. Nah, di sini ada beberapa barang pribadi. Ya. Ada beberapa medali kan? Lencana emas, Medal of Honor. Dam. Oh, orkestra, band. Dari emas bukan sih? Tapi orkestra juga ya. Lapis emas bukan sih? Kayak disepuh sih, tapi nggak kelihatan. Radio penerima itu nggak bekerja. 30 tahun udah mati. Nah, kayak begitu barang-barang pribadi kita buang aja ke kantong sampah dan semua dibawa pergi. Dan kita pergi selama 20 tahun lebih. Maret tahun 76. Di jurnal ini juga dijual 45 sepasang. Di suatu tempat ada yang 55, ada yang $5, ada yang 200. Nah, gimana bukanya? Kamu perlu kunci. Ada kunci nggak? Nggak jelas. Ada kunci nggak sih? Oke, ketemu nggak? Apa di situ? Itu doang? Nggak ada yang menarik. MC Escher.
29 cetakan. Dan di sini hasil cetakannya. Art of Doolittle, Nurelco. Ya tua banget sih. Floppy disk yang disegel, kaset yang disegel, ya kayak begitu ya, di dalam kotak. Kita udah punya truk penuh banget dengan sampah, nggak ada tempat untuk taruh lagi. Nah, ada banyak lagi kan untuk besok kan. Saya ngeliat tas tentara, tas dari kantor pos. Besoknya kita nggak ada waktu untuk periksa semua di gudang. Jadi kita pergi semua ke gudang, kita lihat nanti. Nah, ini kita lihat-lihat ada bola dunia rusak. Sementara kita pergi beberapa menit, Paman Sasha udah bongkar lagi. Ya hampir ya, setengahnya. Kita kembali sama Kostian dan sementara kami pergi, Paman Sasha memenuhkan sesuatu yang menarik. Ini buang ke tempat sampah. Nggak ada toko, lihat nggak? Nggak ada isinya nih di sini nih. Nggak ada magazinnya. Mungkin kondisinya gimana ya? Nyedihin ya. Ya udahlah, tinggal kita kasih sentuhan sedikit, spekel bakal jadi baru sih. Saya pikir sih nggak mungkin sih. Harus diubah ya. Kita harus ganti semua ya. Ya sekitar $80. Mungkin ada lagi ya tahun. Kalau ideal biasanya berapa? $700. $700. Ini 222. Oke, $400. Di sini tambah lagi optiknya bagus, optiknya dalam kondisi baik ya, sekitar $400 lah ya ada harganya. Bahkan kondisi apapun ya. Kosan kita pergi, nih Evgeny akan kirim saya gambar apa yang mereka temuin nanti ya. Kita lihat nanti. Oke, Om Sasha udah ketemu nih. Apa yang ditemuin Om Sasha? Dokumen pribadi. Nggak butuh. Surat-surat, dokumen, paspor Ruger kaliber 44 yang cocok dengan peluru Magnum dan Smith & Wesson ya. Jenis recoil apa yang dipunyain ya? Saya ingat waktu kita ngetes. Ini kayak gajah. Lengan tangan saya udah capek, sakit banget. Nih kan, nih Kostian udah ngisi saya dengan beberapa amunisi penusuk lapis baja. Kacau, hati-hati. Saya nggak nembak apapun. Lo keren kan? Ngerasa keren lo? Abis. Bagus nggak? Oke, bentar. Coba lihat ke matahari biar lebih terang. Ini berat nih. Lihat yang ini. Ini baru. Lihat nih, ada packingannya di sini nih. Ini bahkan nggak ada isinya. Please, jangan dong. Jangan sampai saya kena serangan jantung ya. Yang nggak ada isinya kok. Lihat ukuran pelurunya. Nggak ada isinya beneran. Lihat deh ukurannya. 44 tahun 44. Ini keren. Lihat deh, Kostian. Saya pengen nguji ini bener-bener deh. Masalah harganya kalau kita uji, gimana harganya bakal turun? Berapa banyak nggak? Oke, berapa nilainya kalau kondisi begini? $800 udah dilelang selama 1 hari dan 6 jam udah ada 3 tawaran. Di wilayah $1.000 ya saya pikir. Beberapa koleksioner suka senang kayak begini. Ini baru, tambah lagi ini besar. Makanya saya saranin untuk nggak dicoba ya. Jual apa adanya aja dari sisi baru. Oke, kita jual minimal sekitar $800. Ya ada dokumennya semuanya. Red Hawk. Saya ingat pas kita lagi syuting, kita pikir tangan saya bakal lepas. Lihat nih data penjualannya tahun 1981. Kamu tahu nggak berapa umur benda ini? Mungkin nilainya jauh lebih tua daripada yang kita pikir. Ini revolver yang dijual di lelang senjata $950. Tahun 91 ada yang $1.075. Kita nggak punya optik, jadi ini tahun 81 dan masih baru, jadi bisa jadi lebih mahal lagi. Ada kotak lagi nih. Apa di dalam nih? Menarik. Surat dan semuanya begitu. Oh, Kostian, yang kamu suka nih, $75. 75? Kondisinya bagus soalnya. US dari Amerika. Nah, harus pakai sarung tangan nih. Kostian, gimana yang ini? Ini pisau militer sih. Tentu. Ini ditaruh di semenapan, kayak pisau bayonet gitu ya. M4 lah. M5 ya. Saya pikir harganya sekitar $70. Tapi ada pecahannya gitu, lihat nggak? Ini untuk bersihin senjata, lebih banyak lagi pembersihan senjata. Nah yang ini tuh $5. Lihat tuh, ada isinya. Ini berat nih. Yang ini magazin ya. Apa nih? Ada amunisi ya, Remington. Itu apa tuh? Oh itu Colt ya.
Mungkin ada lagi yang menarik di situ. Saya sangat berharap. Lihat nih. Full, kaliber 22, 500 butir peluru. Banyak banget. Kecil tapi bisa dijual lah. Langka sih, dijual kayak untuk alat latihan gitu ya. Apa nih? Colt. Ya, kaliber 22, Colt. Enggak. Ini baru starter ya. Ini kayak untuk pin tembak gitu. Ini starter yang pemula lah, kaliber 22 ya. Nih kemiringannya, mungkin kayak begitu. Mungkin kosong. Lihat mereka, lihat nih. Gede banget. Ini 45. Nih, lihat nih berapa besar nih. Gede banget kayak apel ya. Cakep gak? Sangat banget. Itu tempat sampah di situ tuh, $110. Nah, lihat yang ini. Itu tuh. Ini baru nih. Ya 44 gak terlalu jauh lah. Nah, ini juga Winchester. Dan ini nih 30. Tapi ini untuk senapan ya. Jadi ya gimana pun juga harus ada yang harus dipilih-pilih. Gimana menurut kamu? Berapa harga semua kotak ini? Berapa ratus ya? Oke, kita akan mulai lagi. Oke, kita akan lihat lagi nanti ya. Kira-kira mungkin $300 atau $400. Oke. Kamu pikir ada amunisi lagi di sini? Tapi nggak mungkin. Ternyata ada harta karun. Kan di sini. Ditulis old. Dan kalau ditulis old, $10. Quarter. Ini robek. Kalian bisa lihat bahwa itu perak. Dan beberapa ada yang kondisinya bagus. Tahun 64. Yang satu ini lusuh tapi ini buruk. Dan ini udah saya sisihin. Tahun 64. Semua perak ya. Tapi ada banyak yang bagus. 43 di sini. 59, 60. Dan kalau ini tahun 64 di situ itu 90% perak pasti. Kondisinya bagus banget. Kalian harus hati-hati sama itu. Ntar kita lihat di sini. Di sini lagi. Beberapa ada udah yang robek 59. Ya semuanya dari perak. Keren. Udah tua old. Semuanya dari perak. Ini harta karun banget nih. Ada lagi bungkusan. Nah ini yang kecil ini uang receh. Ini perak. Perak keren banget. Kamu tahu nggak kalau sekarung penuh ini itu akan jadi bom. Nah lihat nih. Kita belum periksa semua kantong sih. Mungkin kita harus ketemu sesuatu lain yang lebih bagus ya. Lihat deh kondisinya. Keren banget. Lihat deh tahun 62. Bagus banget. Ayo kita cari lagi yuk. Nah ini amplop bank. Kosong. Ya sayang. Dan ada perempat perak yang sangat berharga. 5.800, 2.400, 2.800. Tapi seperempat perak semacam itu bernilai minimal $5 per keping. Dan mereka sering dijual jumlah besar. Ini 200 buah terjual $1.200. Dan bahkan kalau kita nggak ketemu yang istimewa, kita punya 4 tumpukan 40 buah dengan total 160 buah seharga $5. Itu akan menjadi minimal $800. Koin perak harga 10 sen juga bernilai. Bisa bernilai beberapa ribu dolar juga. Tapi yang termurah ada tas di $2. Kami punya 3 bungkus 50 total $2. Itu setidaknya $300 untuk koin 10 sen. Tapi saya pikir ada yang lebih mahal dari lagi. Pokoknya kita udah periksa semua kotak dan kita udah buang hampir semua sampah. Nah ini balalaika ini gak bernilai apa-apa ya. Kita buang ke tempat sampah juga. Kita ketemu kotak-kotak lain. Kalian tahu ini semua abu. 6 kotak Leven Bagard. Ini yang kecil. Ini untuk binatang peliharaan. Nah ini yang besar. Berat. Tahun 1911, 1992. Ini udah jadi Gucci isi manusia. Charlie. Ini gak jelas tapi ringan banget. Mege juga nggak jelas. Tank. Saya pikir ada anjing untuk anjing-anjing. Nah ini juga lagi Max, mungkin juga buat anjing. Karena ada kalung di sini nih ditulis. Harus lihat manajernya sih. Tanya. Kalau mereka bilang begitu ya kita balikin lagi lah. Ini ada 5 nggak jelas, yang ini pasti untuk orang nih. Dan itu 2-3 kali lebih berat dari yang lain. Jadi itu adalah harta karun. Ada banyak disket 5 inci di dalam peti sana. Dan bahkan punya floppy disk kayak begini. Nah sebesar ini nih. Dan bahkan kita ketemu. Nah kayak begini nih ukurannya, lihat nih. IBM. Ini floppy disk 2D. Sebaiknya jangan sampai kena sinar matahari ya. Bisa gak dijual ya? Iya dong. Ini vintage banget soalnya. Floppy disket 8 inci kayak begini, itu vintage. Ada yang bilang sampah dibuang tapi kita gak sadar. Beberapa akan jual, memberi es krim cone untuk diri sendiri. Tapi itu keyboard lama, teknologi lama, keyboard dari tahun 90-an. Tapi gak ada harga kelihatannya. Tapi harganya $35-50.
Untuk keyboard lama, jadi tahun 90-an belum pernah dipakai, 30 pound. Saya bilang dia bisa dijual. Suara-suara sensor, tahu nggak? Ini catur. Ini komputer catur tua gitulah. Kamu pasang terus langsung kasih tahu kamu bisa pasang E2 E4. Jadi ini bisa diaktifkan dengan suara. Nggak tahu sih. Catur ada di tempat, semua ada di tempatnya, lengkap. Ini satu unit $100. Bahkan kalau itu rusak bisa dijual untuk suku cadang. Gimbal Herman. Peralatan lama juga bisa diperiksa kayak pisau lipat berkarat. Coba kita periksa. Ini merupakan minggu yang baik sebenarnya. Dan unit yang kita beli ini 2 diantaranya ada senjatanya. Satu pakai mobil, edisi terakhir Dimitris sedang ngejual, dia udah ngambil kunci. Ya itu rahasia ya. Kita akan tunjukin dalam video selanjutnya. Katanya dia akan meliris nanti. Oh, 12 kaliber nih. Senapan berburu ini gado-gado banget ya. Ini pisau diving Jepang. Ini majalah senapan ya, berkarat ya. Tuh, kaliber 30. Bentar, ini udah ketusuk, udah pernah ditujuk. Misisnya bahaya. Ini kita tutup juga, oke. Ini kayak kaset persegi gitu. Ini kaset ya, udah pernah saya lihat nih. Tapi berapa harganya? Ya sekitar $400-350. Dijual $250. VCR. Udah tua tapi baru. Emerson. Saya pikir kamu bercanda tadi. 4 kepalanya ya. Tapi ternyata bukan bercanda ya. Kita pasarin ada besoknya orang beli $300. Dan gitu, ada beberapa orang yang mikir ini lama tapi harus dibuang. Tapi ternyata ada yang bisa beli es krim ya. Bikin like dan subscribe. Terima kasih untuk melihat ini semua. Dadah semua, jaga kesehatan.